Saya ingatkan, tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Karena ini buktinya, kita butuh setiap kemampuan kita butuh setiap uang kita untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat. Ya, jadi ini salah satu, saya ingatkan kembali semua menteri, semua pejabat, semua pimpinan, waspada, periksa jajaranmu, periksa proyek-proyek yang kalian bertanggung jawab. Ya. Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tidak, sangat keras. Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa Pemda, ya kan? Catat kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya. Nuntap salah satu yang membuat lamban adalah pengadaan lahan, Bapak. Ya. Karena pengadaan lahan ini menjadi tanggung jawab Pemda dan bisa diduga seperti Pak Mendagri sampaikan, Pemda tidak mempunyai cukup anggaran untuk pengadaan lahan, Bapak. Jadi ini menjadi PR kita di beberapa daerah, justru yang memperlamban pembangunan Huntara dan Huntap itu adalah pengadaan lahan. Jadi nanti mohon arahan Bapak Presiden bagaimana membantu Pemda untuk lahan relokasi, Bapak. Itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Menko. Baik, nah, ini jadi perhatian khusus ya, nanti kita akan cari tanah-tanah negara, ya. Jadi nggak boleh ada Pemda yang keluar uang untuk lahan, ya. Saya kira hampir semua sudah laporan ya, tinggal Gubernur, ya. Ada, ya. Selamat malam, salam sejahtera kepada kita semua. Yang dihormati Bapak Presiden, yang kita muliakan semua Kabinet Kementerian bersatu. Kita hormati Bapak Panglima, Bapak Kapolri, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, dan juga Wakil Gubernur, Bapak Wagub, Bapak Sekda, dan jalan semuanya. Saya cuma ingin menambahkan sedikit, Pak. Yang paling urgent sekarang, Pak, kita boleh dengar tadi kesehatan, Pak. Obat-obatan, Pak. Paling urgent, Pak. Karena sudah mulai gatal-gatal, sudah mulai kembung, dan lain sebagainya, Pak. Ini kekurangan sekali, Pak, obat-obatan. Terus yang kedua, pakaian, Pak. Pakaian sama sekali tidak ada, Pak. Karena mereka semua dibuat lumpur. Kemudian alat-alat ibadah, Pak. Alat ibadah juga tidak ada sama sekali. Dan juga gas LPG dan 3 kilo ya, Pak. Itu perlu sangat urgent juga, Pak. Kemudian yang terakhir, Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito, ini saya lihat di semua provinsi barang kawalan, Pak, sembako, mereka pedagang-pedagang naik sesuka hati. Ini satu papan telur itu sampai 100.000, Pak. Jadi Pak Menteri mungkin boleh membuat satu pengumuman amaran bagi pedagang-pedagang yang ingkar. Kita boleh itu. Saya sudah amarankan, Pak, semua Alfamart, Indomaret tidak sekali menaikkan harga barang. Kalau saya copot izinnya, Pak. Seperti itu, Pak. Dan saya terima kasih kepada Bapak Menteri terkait dan semua stakeholder pada kesempatan malam ini yang telah membantu Aceh, Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Presiden. Mudah-mudahan bencana alam ini dapat pulih seperti yang kita harapkan. Karena setiap bencana ada hikmahnya, Pak.
Tapi nggak tahu lagi macam mana ke depan. Mungkin kita tinggal diuji oleh Allah SWT, oleh Tuhan. Kemudian kita lihat sekarang program-program Bapak Presiden lebih menonjol, lebih kepada masyarakat seperti mana dikatakan Akhwan, wa amanahu min ju' wa aman min khauf. Jadi membahagiakan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, juga kepada Indonesia kita bersatu. Saya rasa ini terakhir saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua hadirin yang saya hormati, juga yang melalui Zoom, para gubernur, bupati yang hadir. Terutama saya ingin menyampaikan terima kasih, penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian semuanya, para bupati, para gubernur, semua pejabat, semua petugas. Saya lihat di lapangan sepertinya semua bersatu kompak, kerja semua untuk rakyat, untuk segera memulihkan keadaan. Saya lihat semua lembaga, TNI, Polri, BNPB, PLN, Kemsos, semua ada. Dokter-dokter tadi laporan ke saya, guru-guru laporan ke saya, semua saya lihat. Jadi saya sampaikan terima kasih. Kemendagri, PU, semuanya bekerja keras. Ini memang Recording in progress. suatu tantangan, cobaan bagi kita, tapi ini juga menurut saya menguji kita, dan kita melihat bahwa kita punya kekuatan yang ada pada kita, pengalaman. Kita pernah mengalami musibah-musibah yang besar, cobaan-cobaan besar, tapi kita dengan kerjasama, dengan kekompakan kita mampu menghadapinya, dan kita buktikan kita kerja tanpa lelah. Saya lihat sendiri di lapangan, saya tanya prajurit-prajurit, ada yang sudah 7 hari, 8 hari, ada yang bekerja. Terima kasih ya, dan kita benar-benar akan kelola, kita punya kemampuan sehingga kita bisa memberi apa yang diperlukan. Ke depan kita akan lebih teliti dalam manajemen ini ya, jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai. Saya kira obat-obatan harus segera prioritas. Ya, segala kebutuhan bisa segera aja ya, obat-obatan itu. Kemudian pakaian, ini saya kira juga nanti ya bikin proyek khusus pakaian ini, dikirim ke daerah-daerah, dihitung. Ya. Ini juga saya kira bisa boost untuk industri garment kita, industri tekstil kita. Juga nanti bisa digerakkan katakanlah kelompok-kelompok masyarakat ya, yang mau menyumbang pakaian-pakaian mereka yang masih bagus ya. Saya kira bisa ini kita tunjukkan gotong royong kita, solidaritas sosial kita. Baik, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, saya kira demikian saya yang ingin saya sampaikan. Kita hadapi dengan positif, dengan semangat, dengan penuh kepercayaan diri. Ya, saudara-saudara, itu yang saya sampaikan, penghargaan dan terima kasih ya, dan saya akan terus monitor. Mungkin tiap beberapa hari saya akan datang terus ke semua daerah ya kan. Saya hanya mau memberi moral, saya hanya mau tahu, dengar langsung apa yang dibutuhkan sehingga bisa ada keputusan cepat ya. Jadi mungkin ratas-ratas kita nanti di daerah-daerah susah. Tapi begini, kita harus melihat perspektif yang lebih besar. Jadi kita harus tahu bahwa kalau ada cobaan, kita harus lihat juga masalah bangsa yang lebih besar, ya, masalah bangsa yang besar. Karena itu, saudara-saudara, ini lagi bukti bahwa kita harus
mengelola semua kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Saya ingatkan, tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Karena ini buktinya, kita butuh setiap kemampuan kita butuh setiap uang kita untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat. Ya, jadi ini salah satu, saya ingatkan kembali semua menteri, semua pejabat, semua pimpinan, waspada, periksa jajaranmu, periksa proyek-proyek yang kalian bertanggung jawab. Ya. Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tidak, sangat keras. Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa Pemda, ya kan? Catat kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya. Saya kira demikian. Semua gubernur Aceh, gubernur Sumatera Utara, gubernur Sumatera Barat, pejabat, selamat malam. Terima kasih saudara mengikuti dengan tekun. Kalau tidak ada lagi yang ingin sampaikan, masih ada? Ya. Hanya informasi aja, Pak. Ya. Alhamdulillah Aceh Tamiang mulai menyala, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sementara Aceh Tengah dan Bener Meriah, gardunya juga sudah nyala, tegangan rendahnya sekali lagi punya saya. Jadi butuh waktu sekitar 10-15 menit. Oke. Tapi kalau yang Aceh Tamiang sudah alhamdulillah sudah menyala sudah. Terima kasih. Demikian laporannya. Oh ya, saya mau coba hubungi ini Bupati Aceh Tengah yang terisolir, masih belum ini, Pak Haili Yoga. Pak Heli, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Tagor. Sehat Pak Tagor? Bisa dengar saya? Pak Tagor bisa dengar saya? Bisa dengar saya Pak Tagor? Oh, mungkin hubungannya kurang. Oh, Tagor yang belum jelas ya? Bener meriah. Pak Tagor nggak bisa dengar saya? Gimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya nanti. Ya, terima kasih pengabdianmu. Tabah selalu. Saya akan berusaha nengok kalian kesempatan pertama. Ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya kalau Bupati masih senyum, saya tenang. Saya tenang. Terima kasih. Masih senyum. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, saya datang. Saya mau nengok kalian dulu. Saya mau lihat muka-muka kalian. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Kalau begitu, terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita selalu berdoa semua rakyat, semua bangsa kita selalu dilindungi, selalu diberi kekuatan, kita bisa mengatasi semua cobaan. Dan saya sekali lagi, saya terima kasih. Saya bangga dengan pengabdian saudara-saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selamat malam. Terima kasih. Udah disiapin.